Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kota metropolitan Jakarta yang menjadi jantung Indonesia. Dengan berbagai permasalahannya, kota ini tak berhenti berbenah, menjadi tempat yang lebih nyaman bagi warga. Jakarta, ibu kota Indonesia. Nah, kalau inget Jakarta, apa sih yang terlintas di pikiranmu, Min? Macet pasti. Jadi bikin gak hanya polusi udara, tapi juga polusi suara. Bising banget, apalagi kalau di jam-jam orang pergi atau pulang kerja. Nah, itu dia. Bahkan beberapa kali Jakarta itu masuk ke 10 besar kota termacet dan terparah tingkat polusinya. Prestasi yang cukup memalukan sih ya. Memang sih permasalahan macet Jakarta ini menahun. Apalagi tiap tahun penduduknya bukan berkurang, justru bertambah. Nah iya, kalau dari data terakhir nih, jumlah penduduk Jakarta sekarang hampir mencapai 11 juta jiwa. Nah bayangkan, kalau semua penduduk pakai kendaraan pribadi. Itulah kenapa sistem transportasi umum itu sangat penting, apalagi buat ibu kota negara. Kalau nggak salah sih ya, kalau kemajuan suatu negara itu diukur dari fasilitas transportasi umum dan tingkat kemacetannya. Jakarta dengan segala permasalahannya bukan berarti kota ini tidak mau berbenah. Salah satunya di bidang transportasi. Dari tahun 2004 sudah ada bus Transjakarta yang cukup efektif untuk menghindari kemacetan karena bus ini punya jalurnya sendiri. Nah, 17 tahun bus ini beroperasi, saya mau lihat nih bagaimana keadaan bus ini sekarang dan juga bagaimana jalurnya kini. Sekalian saya mau ketemu sama Minanti di Bundaran HI. Kita akan naik bus Transjakarta dari halte Harmoni.
menyambut kami. Dan yang paling menyenangkan adalah Nunggu lama nggak? Cepet nggak dari Lebak Bulus ke sini? Berapa lama? nggak nyampe 30 menit. Lo tadi dari Harmoni? Dari Harmoni sekitar 10 menit kayaknya nggak sampai deh. Cepet nggak berasa ya? udah nyampe aja ya. Dan ini kita baru sekali ini sih ngerasain ada apa namanya integrasi ya antara MRT sama Transjakarta. Apa sih yang pemerintah provinsi itu lagi galakan tuh apa namanya? Jaklingko itu kayak semacam integrasi antara transportasi yang ada di Jakarta ya. Jadi kita kalau misalnya nggak bawa mobil atau nggak bawa motor pribadi, enak aja. Nah ini udah mau malam nih kita. Jadi nggak kita jalan-jalan ya? Dong, kan penasaran Iya, juga bener. ibu kota kalau malam-malam kayak gimana. Soalnya tuh dilihat trotoarnya juga udah luas. Jadi Iya. enak kayak buat jalannya. Nama buat foto ya? Bener banget. Yuk. Kami berdua ingin melihat kemajuan kota Jakarta dan coba jalan kaki di sekitar Sudirman Tamrin. Iya nih ya, ternyata trotoarnya udah luas, walaupun belum di semua lokasi. Dan juga polusi masih kerasa kan, karena di jam sibuk pasti tetap macet. Pas jalan-jalan kami melihat ada 3 JPO yang sudah bagus di wilayah Sudirman ya, Lin. Iya banget ya. Mulai dari JPO yang kayak terowongan tuh dengan lampu warna-warni. Terus apalagi ya, JPO yang ada atapnya. Sampai yang mirip kayak sarang lebah. Sarang lebah ya betul. Tapi nggak cuma JPO, ada spot berkumpul dan berolahraga juga yang bagus loh, seperti di Duku Atas ini ya. Bener, ada terowongan kendal dengan hasil karya seniman berupa mural disinari lampu yang berubah-ubah warna. Nah, ternyata Jakarta tuh kalau malam cantik banget ya. Cantik. Kalau misalnya cuaca mendukung, itu tuh sejuk sebenarnya di sini. Apalagi kita seharian itu naik kendaraan umum yang emang lebih mudah, lebih cepet. Nggak nih, lihat nih macet kayak gini nih, perbedaannya kan. Apalagi ini tempat di kiri ini tadi jalur sepeda. Ya, jalur sepeda sebenarnya udah bisa dilalui loh, lebih mudah, bebas macet ya kan. Bebas macet ya. Ini kan selain sepeda ya, sekarang tuh banyak olahraga yang lagi ngetren, apalagi udah disiapin sama Pemprov DKI. Salah satunya nih skateboard. Ada orang yang banyak yang kayak jalan kaki gitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah provinsi itu udah menyiapkan fasilitas yang lumayan lengkap ya untuk hobi-hobi yang sekarang ya. Selama
masa pandemi, olahraga mulai digemari oleh anak-anak muda ya, Lin. Nah bener Min, mulai dari lari, sepeda, kardio, sepatu roda, masih banyak lainnya deh pokoknya. Seperti di sini nih, di Gelora Bung Karno. Apalagi sekarang lebih bagus. Gimana menurutmu, Lin? Iya ya, udah beda banget. Jalur sepeda sekarang di luar. Di dalam cuman bagi mau yang kardio, jalan kaki atau lari. Sebenarnya aku penasaran deh sama sepatu roda yang lagi hype-hype itu katanya. Oh, roller skate yang biasa buat foto-foto. Itu kan di dalam GBK. Yuk coba ke sana. Oke, yuk. Jadi, selain olahraga di area stadion utama GBK, ada juga yang lagi hype banget. Apa itu? Ini nih, di belakang kita Moja Art and Space juga roller skate juga. Jadi selain olahraga di luar, terus roller skate di dalam, itu di sini juga ada macam-macam. Ada kayak apa nih? Lukis. Ada lagi ya? Ada pokoknya tempat foto-foto yang tempat Instagram. Oh. Kita lihat di dalam ya. Kita masuk. Kami masuk ke dalam lorong di balik stadion utama GBK. Pas di lobi, wah cukup unik ya nuansa warnanya. Ternyata ada 3 nih kegiatan yang bisa kami lakukan. Mulai dari Museum Moja, Roja atau roller skate, dan juga Mopaint untuk melukis. Gak pikir lama, aku sama Lina langsung mau coba roller skate duluan. Pertama, kita tukar sepatu dulu nih. Jadi kebuka deh rahasianya. Aku minta ukuran 37 dan Minanti berapa? 40. Nggak usah khawatir soal ukuran sepatu ya. Di sini ada dari ukuran kaki 30 sampai 45. Dan jangan lupa lo bawa kaos kaki sendiri karena wajib dipakai. Kalau nggak bawa ya terpaksa kalian harus beli. Oke, pertama kali nih buat kita berdua main roller skate. Lumayan deg-degan. Mana licin ya ternyata. Terus kita juga bener-bener harus seimbang. Untungnya ada alat bantu nih. Kalau awal-awal masih bingung kan ya. Karena kita udah mulai merasa bisa dan mulai lancar nih, kita gaya nih cobain lepas alat bantu. Lalu tiba-tiba gedebuk. Kalau belum merasakan jatuh, belum sah nyobain main roller skate ya, Lin. Menurutmu apa susahnya main roller skate? Kayaknya nyeimbanginnya susah ya, terus bingung gimana itu kita caranya belok dan juga untuk ngeremnya. Sama banget. Itu kan yang pakai baju moja penjaganya ya? Nah iya, mending kita tanya dia aja deh gimana caranya biar bener, aman dan selamat. Oke, Mas Ojan, kan bisa dibilang saya sama Lina nih pemula. Sebenarnya itu yang harus diperhatikan untuk pemula tuh apa sih main roller skate ini? Sebenarnya kan dari tempat arena pertukaran sepatu itu sebenarnya udah dijelaskan untuk lebih safety lagi. Kita menyediakan juga alat pengamanan juga seperti deker buat lutut, deker buat siku sama helm buat kepala gitu. Jadi setiap pengunjung itu kita selalu menawarkan untuk memakai, tapi semua itu tergantung dari customernya juga gitu. Setiap dari pengunjungnya juga. Kalau misalkan mereka mau pakai ya silakan kita sediakan, tapi kalau misalkan tidak mau pakai tidak apa-apa. Kita tidak memaksa juga untuk memakai gitu. Tapi kalau ketika yang di dalam itu disediakan nama alatnya apa sih Mas untuk Ya ini tuh alat bantu, jadi buat pemula, buat pegangannya juga biar lebih mudah lagi buat jalannya. Terus kita juga bakal mengajarkan juga basicnya, dari basic jalan sampai basic ngerem, basic belok gitu. Kita bakal ajarin juga kalau misalkan mereka minta ajarin gitu. Nah udah paham ya kita sekarang gimana main roller skate. Nah lanjut deh naik ke atas. Yuhu, di atas itu spot fotonya yang hits itu kan ya, Lin? Nah ini nih banyak yang muncul di home atau explore Instagram ataupun TikTok dan sosmed apapun lah pokoknya. Ntar ganti-gantian ya kita foto-foto. Iya, oke. Pas nih sesi kita udah mau habis, udah hampir 2,5 jam. Jadi bagi travelers yang mau coba, Roja ini tuh ada 3 sesi, pagi, siang, dan sore. Nah udah puas kita main sepatu roda, sekarang mau coba labirin Museum Moja. Ini tuh yang macam-macam spot foto itu kan? Dan gak cuma foto, bisa main-main dikit lah kita. Spot pertamanya kayak main pancingan nih kita. Tapi bukan mancing ikan, ini kita mancing kotak yang bawahnya tuh tulisan quotes of the day. Terus ada juga nih mainan kayak macam apa tuh ular tangga. Kita scan arahnya, dadunya nih pakai filter di Instagram Story.
Maju lagi kita akan ketemu kayak pasar gitu ya, Lin. Terus aku sama Lina tuh main lempar-lemparan buah ataupun sayur ke dalam keranjang. Nah, dan juga paling menarik ya, aku sama Menanti nih injak lingkaran yang bisa mengeluarkan nada dan lampu yang berubah. Sisanya ya spot foto seperti lampu-lampu LED ataupun suasana pantai gitu. Nah, ini dia spot terakhir kita, melukis. Nah, kita berdua akan melukis logo Journey sebagai tanda kita udah pernah nginjekin kaki ke moja dan meliput di sana. Nah iya Min, jadi kita ini udah dikasih jas hujan, kanvas, gelas cat, dan juga pilih maksimal 4 macam kuas. Gak cuma di kanvas, kita juga bisa gambar di tembok loh. Nah, yuk kita gambar dulu di tembok. Nah, Lina udah gambar di tembok, aku coba deh di kanvas. Dan inilah hasilnya. Oke, dan jangan lupa ya follow Instagram kita di Journey Way to Explore. Nah, akhirnya ya kita kemarin cuma ngeliat orang sepedaan doang malam-malam. Nah, kan hari ini kan udah ada jalurnya. Hari ini kita sepeda. Coba ini jalur sepeda di daerah Sudirman Tamrin ya. Biar Sudirman ini kita di Senayan ya. Kita di Senayan, nanti kita jalan-jalan sampai ke Tamrin. Oke, oh ya kita nggak sendiri loh. Kita mau janjian sama temen di sini. Komunitas juga, ya. Komunitas naik sepeda, tapi sepedanya tuh sama kayak kita. Iya. Baik. Komunitas apa namanya nanti ya? Kita ketemu sama mereka ketemuan juga. Nah ini nih pas banget kita berdua pakai sepeda lipat Revolt, lalu ketemunya sama teman-teman dan juga kakak-kakak dari TOC atau K-Pop Owner Community. Dan ternyata mereka masih sering mengadakan kegiatan sepedaan bareng, ya walaupun tidak ada Car Free Day atau CFD. Memang sepedaan itu paling seru kalau sama temen sih ya. Dari komunitas DOC. Ya, DOC. Revolt Owners Community. Kalau aturan umum yang dipegang sama teman-teman DOC Yang jelas, terutama di musim pandemi ini ya, kita tetap memperhatikan dan menggunakan protokol kesehatan, Mbak. Terus kemudian juga kita tetap harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, karena itu juga buat keselamatan kita juga kan. Kalau kita ngomongin sepeda kan Mbak, kan ada perkembangan nih, jalur kan baru ya, jalur yang tanggapannya teman-teman TOC sama jalur sepeda ini gimana? Kalau menurut saya memang jalur terproteksi itu penting banget untuk teman-teman pesepeda. Sebenarnya utamanya ya untuk mereka yang menggunakan sepeda itu sebagai moda untuk bekerja, untuk berniaga. Banyak kan saudara-saudara kita yang berniaga kayak tukang-tukang kopi keliling ataupun yang lainnya lah ya, tukang jamu juga ada, ataupun memang kami yang bersepeda ke kantor atau bercuot menggunakan sepeda ini supaya kita terproteksi dari kendaraan-kendaraan lainnya. Hari ini kan teman-teman mau konvoy, bukan konser sepedaan ya? Sepedaan, kalau kita nyebutnya gocapan. Apa tuh? Goes cari sarapan. Kalau gitu saya boleh ikut ya sekalian. Saya mau lihat gimana sih kalau sepedaan sama komunitas itu. Oke, ya. Dengan senang hati. Ayo teman-teman. Akhirnya kita gabung nih dengan teman-teman komunitas TOC sepedaan di seputar Jalan Sudirman Tamrin. Untungnya di jalur sepeda udah sangat rapi ya, jadi walaupun bersepeda sebelahan sama kendaraan lain, kita tetap aman. Betul banget. Tapi jangan lupa tetap tertib, mematuhi rambu lalu lintas, karena kan kita tetap ngelewatin tuh ya beberapa traffic light, jalur penyeberangan dan juga persimpangan. Dan
juga kalau kita bersepeda secara rombongan bareng teman gini, ada RC atau road captain yang berada di depan yang memimpin peloton. Nah, RC inilah yang nantinya kasih sinyal-sinyal tuh pakai tangan untuk berhenti jika di depan kita ada halangan. Selain RC, jangan lupa ada peran sweeper yang berada di paling belakang untuk menjaga kita, rombongan, supaya tetap di jalurnya. Nah, kalau bersepeda rombongan atau peloton gini, memang harusnya kita hanya satu baris rapi ya, supaya berbagi jalur dengan pesepeda lain, alias share the road. Jangan lupa berbagi jalur, baik sama pesepeda lain di jalur sepeda atau sama pengendara lain di jalan. Pesepeda sudah disediakan jalur, jadi ya lebih baik demi kenyamanan dan keamanan bersama, pakai selalu jalur sepeda. Oh iya Min, kamu ngerasain nggak ada beberapa jalan nih yang kurang nyaman dilewati pas kita sepedaan? Di jalur sepeda aku sempet tuh ngerasain lewat lubang got atau gorong-gorong yang cukup bikin tanganku tuh kehentak gitu. Gak cuman itu loh Lin, pas kita keluar dari jalur sepeda, banyak kan jalan yang rusak dan gak rata gitu. Mungkin kalau kita waktu lewat sambil naik motor atau mobil ya nggak berasa. Tapi karena kita pakai sepeda lipat kecil pula kan, gelombang jalan sedikit aja bisa bikin tangan kita pegel tuh. Selamat ulang tahun Jakarta yang ke-494. Semoga menjadi lebih baik. Metro TV